mana tombol... Udah siap belum? Udah dong. Mana tombol wireless charging? Wireless charging ada di sini. Tombolnya? Ini. Ya lagi bener. Closet name. Kayaknya di sini. Iya, di sini. Salah. Ini halo Sobat Setir. Pagi-pagi kita udah ready, Dra? Udah ready dong, udah siap Yoi. dong. Kita bakal road trip kali ini. Kita Tapi- mau ke... kasih tau nggak? Nanti dulu, kita Nanti dulu, panggil dulu oke. guest star kita nih ada di Oke. Ayo Let's sini. go. Kita bakal ditemenin sama cewek-cewek setir kanan lagi. Kenalin dulu dong. Hai Sobat Setir, gue Ica. Hai Sobat Setir, nama aku Monik. Nanti mereka bakal bantuin kita buat nyupir. Nyupir dong, biar Ya kan? ganti-gantian kan? Iya, oke, siap. Oke ya. Oke. Iya dong. Oke. Kita bakal kemana nih? Kalian udah tahu belum? Tahu gak sih? Aku udah tahu banget sih. Excited banget hari ini. Feeling gue sih kita mau ke Gias. Tapi Giasnya di mana ya? Surabaya. Ah iya. Seru. Dia Surabaya tapi nggak naik pesawat, nggak naik kereta. Kita road trip. Road trip. Kita bawa 2 kereta kencana. Wih, apa yang lu bawa, bro? Gua di sini ada Mazda CX-8 yang facelift, Yang paling baru ya? paling baru nih. Mantap. Seksi. Punya gue juga Kalian gimana bakalan nih? Gue bawa Pajero Sport Dakar 4x4 Ultimate. Ih, cakep. Seru banget nih Sobat Sir. Jadi ada 2 kendaraan yang bisa dibilang beda alam nih sebenarnya. Beda alam, bener. Tapi kita lihat aja keseruannya. Kita langsung berangkat biar nggak kesiangan. Let's go. Bener nih. Udah Oke. siap kita. Yuk, Jalan dulu yuk. Yuk, Yuk. let's go. Let's go. Go. Cak, kita sekarang udah sampai di Tol EBZ Iya, ini tol yang wajib dilewatin enggak sih? untuk ngetes suspensi. Oke. Iya kan? Tol yang wajib kita lewatin buat ngetes suspensi. Ini sambungan nih dari tadi relatif enjoy aja gitu. Enjoy aja sih, masih ya kalau mau tidur nggak kebangun lah gitu. Meskipun emang karakternya si CX-8 ini lebih keras ya dibandingkan kalau kita bilang sama yang di bawah Rendra. Oke. Jadi dia emang lebih keras, tapi kalau untuk belok-belok itu lebih mantap, nggak limbung, Bener sih, ya kan? kerasa dari tadi. Terus juga meskipun dia lebih keras, tapi tetap bantingannya tuh enak gitu, nggak yang jeduk Iya, gitu. bener nggak yang dadakan lah ya dasarnya. Iya, nggak kasar, banget. nggak kasar. Ya benar. Enak. Terus secara kekedapan kabin nih, mobil ini juga enak. Emang Bener sih, bener sih, nggak yang suara dari luar masuk. Nih, ada mobil. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran sih, mobil lain lewat itu juga nggak denger. Mobil lain nggak kedengeran. Terus juga apalagi speakernya kita udah pakai Bose. Mantep banget sih kita Mantep. dari tadi ya. Jadi enjoy banget nih kita Enjoy pakai banget. ini. Sekarang coba kita tanya yang di mobil depan gimana keadaannya? Ayo gimana nih? Oke, Dra, gimana nih kalau di Pajero Sport? Oke, Sobat Setir. Jadi tadi kalau di CX-8-nya Chris, emang dia sedikit lebih keras ya, Mon? Ya? Iya, betul. Nah, tapi kalau di Pajero ini emang lebih empuk. Bener nggak? Lo ngerasain empuk nggak? Apalagi perjalanan jauh, rasanya Bener. enak banget duduk di sini. Bener. Tapi empuknya dia punya kekurangan sebenarnya, Mon. Apa tuh, Ren? Karena dia terlalu empuk, jadinya lebih limbung mobilnya. Iya, oke. Dan memang dari segi dimensi juga mobilnya kan lebih tinggi kan. Jadi limbungnya berasa banget. Tuh. Cuman limbungnya itu nggak di level yang wah bikin lo kayak, waduh takut gue nyetirnya gitu. Iya, masih nyaman lah ya. Masih bisa ditoleransi lah limbungnya. Bener. Apalagi di jalan tol MBZ ini banyak sambungan jalan, Bener banget. masih kerasa nyamannya kok. Masih berasa nyaman. Jadi masih empuk dan juga kita punya jok benar empuk nih. Iya sih. Jok kita parah kayak Gak sofa kan. kerasa sih perjalanan kerasa. jauh nih kita ya. Iya dong, bener dong. Jadi udah suspensinya empuk, joknya juga empuk. Betul. Jadi double empuk, double kenikmatannya. Oh, Wih. yes. Nah, terus road noise nih. Untuk urusan road noise bocor sih sebenarnya. Suaranya masih masuk ke dalam ya. Masih masuk suara gitu kan. Ya mungkin itu karena penggunaan bannya beda. Kalau di CX-8 kan pakai ban HT tuh, jadi dia emang lebih fokusnya ke
aspal kan. Iya, Kita kan betul. pakainya AT nih, jadi dual purpose, bisa sedikit tanah, bisa aspal juga. Karena kan emang 4x4 mon, jadi emang butuh ban yang seperti itu. Gitu. Tapi di luar itu sih Nyaman ya kita nyaman ya? lah, nyaman banget. dong. Nggak kalah sama yang di depan ya? Nggak kalah lah. Oke. Let's go, let's go. Ada. Aduh, bersemu lagi. Halo. Nah, Ica yang Hai, tengah, hai. Ica yang tengah. Silakan. Sekarang kita baru nyampe di kilometer 57. 57. Betul. Tapi di sini Kita di rest area ya. Benar, kita mau istirahat sekalian mau challenge. Wih, ada challenge Kita apa mau nih kira-kira diapain? nih? Tadi udah ngajarin Moni kan? Udah dong. Udah, aku juga udah ngajarin Ica. Oke. Apa aja fitur-fitur yang ada di CX-8 dan yang ada Di Pajero. So, langsung aja kali ya. Jadi gini nih Sobat Setir. Oke, gimana? Challenge-nya adalah nanti mereka bakal ditanya nih. Gua nanya Monik, Gua dan nanya Ica. Oke. tentang fitur-fitur apa aja yang ada di masing-masing unit yang kita bawa ini. Wih, Oke, menarik. menarik Dan banget kita kasih 5 pertanyaan, Hah? masing-masing maksimal 10 detik. Jadi lewat 10 detik dianggap hangus. Oke. Satu pertanyaan 10 detik ya. Kalau nggak kejawab kita kalah nih, Kalah atau gitu. kita kurang poin gitu. Kurang poin dong. Oke, Jadi oke, nanti oke. kita akan ini ya, ada konsekuensinya, ada. Wih. ada. Apa nih? Apa nih? Nanti ya, ikutin aja terus. Oke. Mending langsung aja kita mulai challenge ya. Mulai dari Oke. mana dulu nih? Oh, sweet dulu. Situ dulu. Oke. Naik aja deh yang sweet. Aduh. Ayo. Sekali aja ya Oke, kita. Ayo, ayo. Menang kita. Berarti Gue duluan. ya udah. Gua ngetes Ica duluan ya. Oke. Oke. Langsung. Let's Let's go. go. Oke, jadi 5 pertanyaan ya. Oke, langsung mulai nih. Udah siap Boleh, belum? boleh. Ayo, dia udah siap banget nih gue. Udah siap ya? Oke, oke. Oke. Pertanyaan pertama. Oke. Mana tombol defogger belakang? Chris lu nggak ngajarin gue. AC itu. Ayo, Wih, nggak boleh dikasih tahu dong. AC di AC. Di fogger belakang. Hitung dong. Woi, mana timekeeping? Mana Yol? Hitung Yol. Udah belum? 10 detik. Ayo. Timekeeper berapa timekeeper? Ngajarin gue gimana 4, sih? 3, 2, 1. Kasih tahu dong Dra yang mana? Gimana nih? Defogger belakang yang ini. Oke. Oke ya. Berarti satu pertanyaan. Iya, Pertanyaan pertama Nggak kurang 1 poin deh gue. kurang 1 poin. Iya, terus, Oke. Sekarang yang kedua. Apa? Udah siap? Daya. Oke. Udah siap ya? Mana tombol cruise control? Ini dong, tentu saja di sini dong cruise control. Ini Oke. untuk on, ini untuk off nih. Oke, boleh. Bener ya? Iya dong. Oke, lanjut. Oke, terus Ketiga. yang ketiga. Udah siap? Udah. Mana tombol heater jok? Putar ya. Heater. Ini kursi kanan, ini kursi kiri. Hebat. Yeay. Bener ya? Bener dong. Bener ya? Iya dong. Oke. Terus yang keempat. Keempat. Apa nih? Keempat. Mana tombol? Udah siap belum? Udah dong. Mana tombol wireless charging? Wireless charging ada di sini. Tombolnya? Ini. Iya lagi, bener lagi. Jago Ica. Oke. Kita mikir dulu yang lebih susah. Terakhir nih. Yang Make it terakhir good. nih. Make it good dong. Good tapi not hard ya. Gue nyontek dulu. Ada apa aja sih? Ayo. Yang terakhir. Oke, yang terakhir nih langsung ya. Terakhir. Yang terakhir. Mana tombol Mikir dulu. driving mode? Driving mode. Iya. Gampang lagi. I'm so good. Tos dulu aja. Jadi dari 5 pertanyaan, salah satu bener 4. Oke, lanjut kita ke Pajero Sport. Geser. Monik kita tes. Mobil kedua di Pajero Sport. Monik udah siap? Siap. Kita langsung aja ya. Yang pakai basa-basi. Oke, yang gampang-gampang aja ya. Yang buat yang pertama nih. Oke. Hitung ya. Dah? Yang pertama, mana tombol buat nyuci lampu? Di sini. Wasak lem. Kayaknya di sini. Iya, di sini. Salah. Ini wiper. Oke. Langsung lem. Harusnya di mana? Nih. Oh,
Oke. 12 tahun. Optimis. Yang kedua, udah siap? Hmm. Di mana tombol auto hold? Ini. Lanjut lagi. Oke. Yang ketiga, Mhm. di mana tombol buat sync AC biar tadinya dual zone jadi mantap. Yang keempat ya, Mhm. keempat langsung aja cepet. Mana pedal shift? Pedal sih. Ini. Udah nggak diajarin tuh masih sama Rendra. Betul. Oke, yang terakhir, Oke. yang susah dikit lah ya. Jangan dong, boleh? Sama nih, kayak Oke. Ica sama. Mhm. Mana tombol di folder belakang? Default. Di Fogger. Sering berarti ya? Sering nih, sering. Gokil. Yap, kita udah selesai challenge. Udah dong. Hasilnya sering. Hasilnya sering ternyata. 4-4. 4-4, satu salah ya, sama-sama salah satu ya. Ya. Ya udah lah ya, oke lah ya. Ya, Oke lah. ya oke lah. Tapi sama-sama yang belum kita ajarin sebenarnya. Iya benar. Gak apa-apa, gak apa-apa. Abis ini kita bahas lagi, tapi bagian mereka nih yang nyetir. Jadi cewek-cewek nyetir ya. Ya, sambil ngulas fitur-fitur yang ada. Oke. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung Yuk, kita jalan. Let's go. Let's go. Let's go. Salah, Ica. Iya, kita sini. Salah. Gimana, Ca? Pertama kali ngendarain mobil ini nih langsung nih di tol. Kalau dari tampak ya, Hmm, first thing first begitu masuk tuh benar-benar berasa mewah banget gitu. Oke. Dan kalau untuk experience nyetirnya, jujur ini gampang sih hitungannya. Bawa ini tuh masih yang oke banget lah gitu. Jadi gampang menyatu gitu ya. Betul. Berarti sesuai nih sama slogannya dari Mazda. Apa sih? Cinta Lupa loh gue. Itai. Ah. Jadi umpamanya lu ini adalah seorang pendekar gitu ya, yang Oke. naik kuda Oke. sambil manah sampai senyatu itu lu sama kuda. Tapi memang senyaman itu juga sih sebenarnya nyetir ini, kayak apa ya? Semua tuh kasat mata gitu loh, dan semua sesimpel itu. Betul. Praktis itu sih untuk pengemudi gitu ya. Iya, karena kan dia juga driver oriented dan juga dia sekarang pengaturan joknya udah banyak ya, naik Betul, turun, betul. maju mundur segala Betul. macam, setir juga bisa setir teleskopik. Dan ini kursinya elektrik loh. Betul, elektrik dengan 2 buah memori Iya SIM. benar, itu juga enak sih. Jadi misalnya tinggal ngaturnya. Yang Katanya elektrik, memori chipnya. tapi sampai row kedua nih. Jadi semua udah elektrik. Bener-bener sih, Banget. enaknya Mazda kayak gitu sih. Yoi, dan ini termasuk juga dia ada Mazda Connect-nya. Jadi lu kalau mau ngoprek si head unit gampang ya, Cak? Oh ya benar, tadi juga udah cobain, jadi semua dari satu kontrol gitu loh, kayak Benar. di tengah sini. Tengah sini semua. Lebih gampang memang. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh lu ngeraih head unitnya. Betul Jadi banget sih itu. lebih safety juga. Iya. Gitu, Celesti. Oke banget nih. Nah, Oke. berhubung kedua mobil ini sama-sama punya radar nih, lu Mhm. udah nyobain belum nih? Oke. Sebenarnya yang paling kerasa banget tadi yang line departure warningnya ya. Jadi Oke. sempet banget nih tadi agak belok ke kiri ngelewatin garis tolnya, Nah, dan itu makanya. langsung bunyi, bener-bener langsung bunyi. Betul. Dan secara tidak langsung setirnya kayak diarahin gitu loh. Betul. buat balik. Jadi dia ada notifikasi dari si speakernya. Speaker. Kiri kanan, misalkan lu nginjek yang kiri, nanti speaker kiri akan kasih. Betul tadi kayak gitu sih. Iya betul, Celesti. Terus tadi sih yang dicobain lagi tuh ada cruise controlnya. Adaptive cruise controlnya. Betul, tadi juga nyobain, dan ini tuh enak banget untuk pengemudi atau yang lagi pengennya stabil aja gitu loh bawanya, dan itu enak banget sih. Nah di Mazda ini disebutnya MRCC, Mazda Radar Cruise Control. Jadi dia bisa menyesuaikan sama kecepatan kendaraan di depan. Iya, tadi juga ada tuh fiturnya kayak bisa mau jaraknya berapa sama mobil depan Benar, gitu. dia ada 4 pilihan untuk jarak ya. Betul. Gitu, enak banget ya. Enak sih ini. Jadi lu nyetirnya berasa disetirin. Gak salah sih sebenarnya, karena fitur-fiturnya udah sophisticated saya bisa dibilang. Betul. Dan juga salah satu kelebihannya lagi nih buat si pengemudi adalah dia pedalnya udah organ. Lu ngerasa nggak sih, Ca? Jadi lu ngegasnya tuh lebih halus, jadi lebih enak. Benar sih, itu Iya benar kok, nggak yang langsung nggak kasar lah ya bisa dibilangnya. Gasnya tuh lebih mewah, jadi Iya. berasa mobil Eropa. Betul. Dan ini tadi juga sempat di-mention sama Ica kan mewah ya. Ini Betul. tuh
soft touch Iya, semua betul. gitu loh. Rata-rata yang udah kita sentuh tuh kulit ya, Cak. Betul. Setir, transmisi, masuk juga ini, Betul. armrest. Dan joknya. Wah, semua ada Joknya full sih enak kulit. banget, bahkan ada udah tahu belum sih sobat setir kalau misalnya ini tuh ada heater dan ada pendinginnya. Yoi, ada heater Gitu. dan cooler. Sampai row kedua bahkan, nanti kita bahas deh di row Bener-bener. kedua. Jadi udah loncat terus nih, nggak sabar. Emang kita kan mau kasih preview dulu ada apa gitu di Iya, Street 2 nanti. Betul. Gitu sobat Street. Secara overall begitu, dan juga sama ya kalau masalah sunroof sama yang mobil satunya udah ada juga. Ya, betul. Dual zone sama di bagian depan udah dual zone juga, tapi kita triple zone ada lagi di Ada belakang. Dan oh ini soal performa mesin nih, Cak. Gimana, Cak? Mesin ini tuh oke sih, maksudnya bisa dibilang kayaknya emang kuat gitu ya, dan emang untuk jarak jauh tuh oke sih. Nggak kekurangan gitu Nggak ya. kekurangan sih, ini oke banget. Apalagi kalau kita toil ini, kita ke sport, langsung narik, Iya narik banget sih, enteng jadinya terus kayak langsung nggak berasa gitu. RPM-nya langsung naik. Betul. Jadi makin narik lagi mobilnya. Meskipun mobil ini mesinnya tuh sama nih, sama si CX-5. Oke. Jadi dia mesinnya sama, dashboardnya sama, kurang lebih interiornya sama CX-5, tapi sebenarnya basisnya CX-9. Jadi wheelbase-nya itu di sekitar 2,9 meter, hampir 3 meter. Jadi makanya luas kabinnya. Ya bener sih, ini memang berasanya spacious dan memang kalau gue bilangnya sih breathing space-nya memang enak gitu sih. Betul. Dan juga dia mesinnya nih, seperti yang lu udah bilang, meskipun emang ini lebih berat dan lebih besar ya, nggak kekurangan. Dia menghasilkan 190 horsepower Oke. dan torsinya di 252 Nm. Oke lah. Iyalah, oke lah. Oke kok, cukup. Jadinya buat rute tol, mau luar kota, mau dalam kota ini udah cukup banget. Dan juga ini by the way, transmisinya ini 6 speed. Ah Dia ya. ada triptoniknya, tinggal digeser, tek. Nah, Ya bener. triptonik langsung manual mode. Gitu deh. Itu Enak. Enak sih. Enjoy ya. Enjoy. Ya udah, silahkan enjoy. Kita tanya Rendra gimana Ayo gimana dan yang di Monik sana? nih. Coba Mon, apa aja nih fitur-fitur yang ada di sana yang bisa kalian highlight? Sikat. Oke, Sobat Setir. Jadi tadi Chris udah nih. Sekarang kita di Pajero. Gimana, Mon? Yang pertama kali kelihatan langsung pastinya dashboardnya nih. Iya. Dashboardnya mewah banget ya, dan mewah, futuristik banget. futuristik banget, dan dia kelihatan gendut-gendut berotot gitu loh. Iya bener. Ya kan? Iya gagah banget gitu Kelihatannya ya. gagah, jadi benar-benar representatif dari mobilnya sendiri yang emang 4x4. Betul sekali. Nah, terus kalau kita pegang nih, dia memang hard plastik, nggak soft touch. Tapi hard plastik itu juga ada kelebihannya, Mon. Apa Karena balik lagi tadi ini mobil kan 4x4, jadi emang penggunaannya outdoor Iya. kebanyakan, fokusnya ke situ. Terus kalau kena kayak macam-macam tanah lah, apalah, air segala macam, Gampang dibersihin ya. pertama gampang dibersihin, kedua dia jadi lebih durable juga. Kalau kita pakai soft touch kan kotor tanah, wah sayang tuh Iya pastinya. benar-benar. Tapi walaupun ini hard plastik, di bagian door trim, Iya. lebih tepatnya di armrestnya ya, Iya. itu udah empuk juga, Udah ya enak lah ya kalau Udah disandarkan enak. ya. udah enak. Dan juga di bagian sini nih, karena desain dashboardnya memanjang, Iya. nyambung sampai ke armrest tengah, jadi di sini kaki kita biasanya gini kan posisinya Iya. kan. Nah, jadi kita dapat empuknya juga nih, Jadi nggak pegel ya. nggak pegel, nggak sakit lah Nggak gitu sakit kan. ya. Iya, Nah, betul. si empuk-empuknya ini dibalut oleh kulit senada dengan joknya. Yang tadi udah kita bahas, jok Iya, yang empuk bener-bener. banget itu. Wih, enak ya. Hmm. Lalu kita dapat dua layar gede nih. Iya. Yang pertama yang di tengah dulu kita bahas. Head yang unit ya? Head unitnya. Head unitnya oke. udah layar gede, bisa Apple CarPlay, Android Auto yang harus dicolok dulu, tapi Iya. tidak masalah. Yang penting Tapi kan nggak usah- konektivitasnya Betul sekali. benar. Lalu kita lihat AC-nya udah dual zone juga, sama kayak di mobilnya Chris. Iya. Dual zone juga, jadi kita nggak rebut-rebutan, Mon. Nggak rebut-rebutan AC ya. Mm-mm. Jadi kalau pingin yang dingin banget ya Ya silakan dingin, sendiri silakan aja. sendiri. Oke. Ya Asik kan? banget ya. Asik dong. Terus di bawah ada dua colokan USB, HDMI, serta power outlet. Oke. Ya asik ya. Terus kita turun ke bawah. Di sini juga rem tangannya udah elektrik, ada auto hold. Dan yang ini nih yang bikin menarik, kita punya sistem 4-wheel drive di sini. Nanti kita bahas lebih dalam. Oke. Nah, terus di instrumen clusternya juga udah digital nih. Iya. Udah gede banget. Heeh. Ini Dan informasi yang disampaikan banyak ya, Bon? bener. Kita bisa switch ke RPM atau nggak speedometer biasa ya, keren ya. Bener layoutnya ya. Iya benar. Cuma Jadi tinggal ada klik.
ada 3 pilihan nih, yang dial biasa, Iya. atau ada yang futuristic ceritanya. Jadi dia Iya. kebagi 2 gitu. Keren ya? Keren banget sih. Keren banget. Terus untuk setirnya tombolnya banyak nih, jadi Tombolnya banyak. jempol nggak bosen. Iya, jadi Banyak bisa pencetan. kayak ini ya, nggak bosan buat nyetir, jadi nggak ngantuk. Iya Gitu, benar, ada pencet-pencet aja. banyak pencet-pencetan. Iya. Ya kan, ini di sebelah kiri buat ngeset instrumen cluster, di sebelah kanan untuk ngeset si cruise controlnya. Iya, betul. Ini nih paling favoritnya di sini. Favorit dong. Jadi Iya. kayak di tol kayak gini kan, lu pakai kan? Benar. Enak. Dan dia bukan hanya cruise control biasa, tapi udah adaptive cruise control. Namun sayangnya belum ada lane keeping assist ya, tapi nggak Iya. masalah. Oke. Karena udah ada adaptif yang bisa radarnya ngelok ke mobil yang di depan. Jadi nggak capek nih kalau kita perjalanan jauh kayak kita sekarang kayak gini ya. Bener, jadi kita tinggal ngunci ke mobil depan, terus kita set kita mau jaraknya seberapa. Kalau dia ngerem, kita ngerem. Kalau Iya. dia maju lagi ya kita maju lagi, udah tinggal ngikutin aja. Asik banget sih. Enjoy Asik deh banget kita. kan. Enjoy dong. Terus untuk visibilitas gimana nih? Visibilitas. Kalau visibilitas kayak asik banget sih. Ini pertama kali aku nyoba Pajero Sport yang baru ya. Ini keren banget. Terus juga kayak aku rasa tadi takut kayak karena mobilnya gede. Ternyata oke aja. Dikendarainya masih enak kok. masih enak ya. Iya. Dan posisinya karena jadi kan di Pajero ini kan bedanya kita pakai leather frame chassis nih. Jadi Iya. posisinya lebih tinggi yang bikin kita duduk lebih commanding. Bisa dilihat posisi ini kita bahu kita lebih tinggi dari Kaca ya. pintunya. Pintunya. Jadi kita duduknya wah rasanya gagah banget di jalannya nggak sih, Man? Kayak tinggi banget gitu. Kita bisa kayak ngelihat semuanya. Lihat Gitu. semuanya. Dari benar. sisi kanan kiri ya. Nah, kalau udah kaca-kaca yang sangat-sangat luas ini masih kurang. Mhm. Di setir ada pencetan buat apa mau jelasin dong? Jadi Yang pencet nih. ini tuh kamera buat 360-nya. Oke. Kita bisa lihat dari atas, kanan, kiri gitu. Benar. Jadi bisa kita pantau dari kamera 360. Betul. Udah kacanya gede-gede, bisa mantau dari kamera 360 lagi. Asik banget sih. Asik ya? Asik banget, parah. Nah, terus untuk urusan tenaga nih, gimana kalau digas? Kalau digas enteng juga. Aku kira tadi berat, ternyata enggak. Karena mobil kelihatannya gede, gendut gitu ya. Kayaknya berat gitu ya. Ternyata enggak. Enggak Pas dong. dicoba enak banget. Enak dong. Enteng banget. Bener, karena mesin yang digunakan ini udah turbo diesel kan ini. Jadi 4 silinder 2400 cc, turbo diesel yang menghasilkan tenaga sekitar 191 PS serta torsi di 430 Nm. 430 Nm. Wah, gede kan tenaganya Gede kan? banget dong. Dan mesin dengan tenaga yang besar itu dikawinkan dengan transmisi 8 speed otomatis. Wow. Jadi karena dia 8 speed, jadi bisa lebih irit karena gearnya lebih banyak. Iya. Jadi RPM bisa lebih rendah gitu sobat setir. Jadi konklusinya kelihatannya gendut gede, baunya susah, taunya buat Monik gampang kan, Mon? Gampang banget buat cewek ini masih oke banget. Friendly lah ya, Friendly dikendarainnya banget. gampang lah ya. Iya. Oke. Mon. Kan tadi kita udah capek-capek nih nyetir. Mendingan kita cobain seat 2 sini aja. Oke, sip. Enak soalnya. Yuk, let's go. Gimana nih, Mon? Pertama kali masuk ke sini nih. Thank you banget ya, Cak. Kamu ngajak Beda aku banget ke sini. ya. Beda sama banget. Pajero. Ini bener-bener mewah banget. Dan aku seneng banget sih sama ketem seatnya ya. Iya benar. Jadi dia memang konsepnya meskipun SUV itu CX-8 facelift ini nawarin comfy seat juga nih Iya. untuk penumpang-penumpangnya gitu. Nah, terus kalau yang kita lihat pertama nih ya, itu kan bisa dibilang benar-benar soft touch banget ya. Jadi ini tuh udah apa yang kita sentuh itu most likely itu kulit. Terus di sini ada aksen pemanis nih, kayu-kayu kayak gini, pemanis-pemanis. Terus ya bener. Jadi dia itu nawarin tirai juga. Jadi ini tuh selain untuk privacy ya, bisa dibilang itu juga kalau misalnya lagi cuacanya panas nih, kebetulan kita juga lagi panas nih. Bener. Itu kan langsung ngeredup cahaya matahari supaya nggak masuk banget kan. Ini langsung berasa banget bedanya gitu. Nah terus kalau misalnya kita turun dikit ini seperti biasa ada armrest di kanan dan di kiri. Terus ada tempat penyimpanan botol, cup holder. Terus kamu tahu nggak sih? Apa? Ternyata ini tuh dia kursinya juga sudah elektrik. Iya, tadi aku udah mainin. Iya Bisa kan? maju, bisa mundur. Oh, enak banget sih. Bener-bener Ini untuk perjalanan jauh cocok banget ya, Cak. Iya kan? Kayak udah gitu berasa fancy banget gak Fancy sih? luxury banget ya. Benar-benar.
Nah, terus selain itu, kalau kita lihat di kursinya ini sendiri ya, nih kalau misalnya kita mau lihat legroomnya itu bener-bener Luas banget. ini luas banget, kayak kakiku aja kalau misalnya mau ke depan sini kayak harus maju dulu gitu loh. Kayak buat orang tinggi kayaknya nggak masalah kalau duduk di Bener, belakang bener. juga kan. Terus untuk headroomnya itu sendiri, kalau aku nih ya, posisinya ini sih standar ya, maksudnya nggak yang rebah banget, nggak yang tegak banget, itu aku sejengkal gini gitu loh. Sejengkal aku juga Ya, masih ya kan sejengkal kurang juga. lebih, dan itu masih aman banget kan. Nah terus kalau kita mau lihat kursinya juga nih, Karena di ada bagian untuk baby chair ya. betul. Jadi di sini ada untuk baby chair pengait, jadi memang bener-bener family friendly banget, dan kalau untuk untuk jarak jauh tuh oke banget gitu. Mazda tuh benar-benar memikirkan yang hal-hal kecil juga ya. Kayak gitu. Nah terus kalau kita mau pindah ke tengah nih, beda, bisa dibilang cukup unik dan beda juga ya, karena kompartemen itu atau armrest itu untuk di tengah-tengah ini tuh jarang. Iya Kadang nggak nggak ada sih? tempatnya. Iya kan, ya biasanya Cuman ya buat ya gitu. Kalau nggak jalan nggak sih untuk yang ke belakang oke, gitu. bener-bener. Nah ini tuh armrestnya cukup luas, dan ini udah kulit, balik lagi soft touch. Terus di dalam ini Aku dia tuh lihat di termasuk dalamnya. kompartemen, dan ini spacious banget. Kamu bisa lihat tuh. Oke. Kalau aku masukin Masukin deh. Kayak Wah, bener-bener dalam banget kan. Kayak ini bener-bener banyak banget muat barang masuk ya di sini ya. Mau naro apapun yang mau yang mau di stay di mobil, Iya, taruh sini oke banget Jadi gitu. nggak berantakan gitu. Bener-bener, dan nilai plusnya lagi di dalam sini ada charger loh. Iya, jadi kita nggak rebutan sama yang di Bener belakang banget. ya kan. Bener banget. Nah terus kalau misalnya di sini ada cup holder, di tengah sini juga masih ada cup holder. Jadi kalau mau nyimpan banyak tumbler tuh udah nggak Iya, berserakan udah juga. nggak perlu takut gitu kalau mau beli makanan, beli minuman tumpah. Apalagi Udah nggak kalau perlu. beli minuman-minuman yang nggak ada tutupnya Cup, ya. iya betul banget ya, masih di cup, bener-bener namanya juga cup holder kan. Iya. Nah, terus kita pindah sedikit ke depan. Ini juga yang what amaze me, karena ini cukup unik ditawarin sama Mazda ke penumpang-penumpangnya. Jadi seatnya itu ada heater dan cooler. Kebayang nggak sih kalau lagi panas kayak gini? Biasanya tuh kan cuma buat di depan doang ya. Betul. Ternyata sekarang Mazda ada yang buat di belakangnya juga. Betul. Wow. Nah, terus kalau kita mau turun sedikit ke bawah nih, jadi ini bener-bener bisa dibilang fungsional banget ya. Ke bawah tuh ternyata masih ada kompartemen lagi dong. Dan ternyata Cukup luas banyak juga kan. ya buat masukin Lumayan lah mau masukin barang, Iya, iya nggak bener. sih? Buat kabel-kabel HP kan ya. Iya, untuk nyimpen-nyimpen supaya organize aja gitu di mobil, nggak berantakan kan, gitu. Nah, terus untuk di depannya sendiri sedikit seberang-seberangan sama si armrest ini, Iya. itu udah ada AC-nya juga, AC-nya 3 zone, dan kita bisa atur semau kita gitu loh sendirinya. Nggak berebut juga, tinggal kanan ke kiri dan lain-lain sebagainya. Gila, nggak kerasa sih kalau perjalanan jauh. Iya kan? Kayaknya aku nggak mau pindah lagi deh, Cak. Aku mau di sini aja. Mm-mm. Dadah ngare. Gitu. Nah, terus tahu nggak sih di belakang itu kan memang biasanya juga ada lampu nih kayak Iya. gini. Tapi ini tuh Lampunya kayaknya LED gitu. beda kan? Kayak sih udah kayak terang gitu, putih juga lampunya. Bener-bener berasa fancy banget kan? Iya, fancy. Nah, terus stiker kita udah ngeliat nih fitur-fiturnya, terus elegan-elegannya Iya. gitu. Nah, kamu sendiri gimana nih kalau misalnya dari tadi nih kan kita udah disetirin gantian nih. Kali ini kita disetirin sama Chris, Thank you ya. ya kan? Nah, terus gimana nih perasaannya atau apa yang dirasain, feelingnya gitu? Comfy banget. Dia nggak terlalu kayak di Pajero itu kan, kalau di belakang tuh misalnya keadaan ngebut, dia masih goyang. Kalau kita tuh masih kayak stable aja di sini, masih enak sih. Bener-bener kalau mau tidur jadi kayak nggak berasa ya? Iya nggak sih? Aku bener-bener favorit sama kursinya bisa elektrik. Iya kan? Ya, Ini sama juga main kayak kalau mau kalau rebah tuh masih Oke sekali. banget Iya, nggak iya, sih? Bener-bener. even kalau rebah aja ininya tuh makin lebih tinggi lagi. Iya. Cocok Gitu buat loh. orang-orang tinggi. Ya kan? kayaknya. Nah terus kalau mau tegak pun ya, kayak kalau untuk yang prefer tegak gitu, Iya. bener-bener lihat deh. Ini pun masih, Masih. Biasanya tuh kadang udah mepet ya. iya Masih mepet di bener, biasanya ya berapa jari gitu. Tahu bisa. Udahlah di sini aja Mun. Sampai Surabaya ya kita ya. Iya, Oke. tinggalin aja Naran sendiri. Dadah Naren. Gimana, Duan? Ini sendirian lagi. Pajero sejati. Wih. Abis nyobain row keduanya CX-8, gimana komentar? Morik dulu deh. Aduh, enak banget. Nggak kerasa sih kayak perjalanan jauh pakai CX-8. Nyaman ya? Nyaman banget. Nyaman. Cooler heater seat.
Wih. Lagi panas tuh endul banget. Enak banget. Enak Adem Tahu ya? punggung masih Iya, adem ya. Adem ya? Iya, Adem. Asik ya? Adem. Asik. Terus kalau sama pengemudi dan penumpang kayak nggak terlalu beda gitu loh. Benar. Bener. Jatah fiturnya tuh rata gitu. Iya. Mantap lah. Sobat Lihat Setir. nanti saatnya pembalasan Pajero gua di alamnya nanti Di ya. alamnya. Nanti kalian lihat semua ya. Oke. Oke, Sobat Oke. Setir. Mari kita tunggu Nanti aja nih. Kita lihat ya potensinya dia gitu. Oh, Iya. Kalau ini kan Nanti emang saya Mungkin ini lagi buktikan. juaranya ya, road, Dex Daman ya. kan? Dia on the road emang. Kita tunggu aja. Sekarang kita udah mau tengah hari nih. Saatnya kita Lapar ya? isi bensin yang ini Iya, dulu. yang ini. Oke. Ini Yuk, masih penuh lapar ya, dua-duanya ya. masih dong. Masih aman. aman lah. bensinnya. Sekarang saatnya kita makan dulu Sobat Makan. Setir. Oke, let's go. Let's go. Let's go. Halo. Hello. Kita udah lewat Semarang. Bener? Ya. Sekarang kita di kilometer 456. Wah, di sini rest area-nya keren Sobat Setir. Komplit juga lengkap di sini. Ini kan yang sempat viral juga. Karena ada jembatannya ya. Yoi. Yang bisa nyebrang. Jadi di sini rest area-nya bagus kan? Iya, benar. Bagus banget. Bisa buat foto-foto kan? Bener. Wih. Estetik juga. Udah foto-foto? Ini baru mau nih. Ini baru mau. Oh, udah siap. Siap kita. Jadi jembatannya bisa nyebrang ke Rest area yang di seberang sana. Yang Yang arah arah balik balik ya. lah ya. arah balik gitu Sobat Setir. Jadi buat kalian yang mau ke Surabaya lewat tol ini, mampir-mampir Wajib di sini. mampir sih, menurut harus gue. mampir. Bener. Oke. Update perjalanan dikit dong. Kita kira-kira berapa jam lagi nih? sama Kita Surabaya sekitar nih? 3 jam setengah lagi sampai Surabaya. Oke. Sekitar So, stay tune 3,5 aja. jam. Oke. Ya kan? Ya. Tungguin Benar. terus keseruan kita nyampe di Gias. Oke. Tungguin ya. See you. Let's go. Let's go. Kita foto-foto dulu. Ayo, let's go. Selamat malam Sobat Setir. Selamat malam. Setelah berapa jam? 13. 13 jam. 13 jam. Akhirnya kita sampai juga di Surabaya. Benar. Touchdown nih kita. Touchdown dan langsung sikat makan. Yoi, Yeah. kita langsung mau ngajak Sobat Setir semua buat kajian. Sobat Piring. Yoi. Yoi. Jadi kita bakal kuliner nih bareng-bareng sama mereka semua. Betul. Tentunya naik jagoan-jagoan kita yang akan Iya kita dong. di sini. Tentu dong. Betul. Dan overall gimana nih selama perjalanan mobil ini? Mon, Wah, seru banget sih. Kayak perjalanannya tuh walaupun jauh tapi nggak capek karena tempat duduknya enak. Ini yang mana nih? Dua-duanya bagus. Oke. empuk. Oke, Ya, oke, enak oke, ya. oke, oke. cuman kalau untuk
penumpang sih captain seatnya Mazda CX-8 Juara ya. Rekomen banget ya. Rekomen untuk jarak jauh tuh rekomen Bener gitu. banget. Tapi Pajero nggak kalah karena Kalah. bantingannya Empuk. empuk. Jadi nyaman juga kan. Benar, Betul, Sobat betul. Setir. Jadi overall secara keseluruhan dua mobil ini recommended banget. Betul. Ya, untuk Buat jarak jauh, Untuk jarak Pergi jauh. ya. touring-touring. untuk family Iya. trip gitu juga oke banget ya karena Setuju. spacious. Bener Setuju. nggak sih? Setuju, Oke. setuju, setuju. Dan secara konsumsi bahan bakar juga nih ya, kita kurang lebih sama ya. Sekitar 1:11 lah ya. 1:12. 1:11, 12 lah. Iya, Segitu segitu. Kurang lebih segitulah. Sama nih kedua mobil ini. Benar, Betul, betul. benar. Oke, Sobat Setir, berarti sekian dulu kita mau Kita mau makan isi perut dulu kulineran nih. dulu Sobat nih, Sobat piring. Setir. Habis itu, tapi jangan lupa karena kita bakal ada di Gias Surabaya. Iya Oh dong. iya, bener banget kita bakal ke Gias nih. Bener. Jangan lupa nonton. pantengin terus di setir kanan dan pantengin video di Gias Surabaya. Bener. Oke. Pastinya. Yang pasti seru banget ya. Iya Betul, dong. betul. Oke. Pokoknya pantengin terus videonya, jangan lupa di apa? Di subscribe, subscribe. di like, Sama tulis ditonton lah komen. ya. Tonton terus dan di komen. Nyalain lonceng. Ting ting ting. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di Iya. @setir.kanan. Oke, Sobat Setir, gua Chris. Gue Moni. Gue Ica. Gua Rendra. Sampai jumpa di Gias Surabaya. See you. Dah. Bentar ya, dicek dulu ya rutenya. Oke. Ya kaget gua.